Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rawan pada mata kuliah statika. Pada kesempatan hari ini eh, kita akan belajar tentang kesetimbangan. Baik, sebagai pendahuluan ya. Jadi belajar kesetimbangan itu juga merupakan ilmu dari statika. Seperti terlihat dalam gambar bahwa sebuah kren itu tidak bergerak ke belakang maupun ke depan, ke samping kanan maupun samping kiri, karena pada posisi ini mobil kren dalam keadaan setimbang. Kita lihat karena di belakang ini juga ada penyangganya, berarti ini ada gaya yang menyangga. Samping kanan samping kiri juga ada gaya yang menyangga, sehingga posisinya dia akan berada posisi diam. Terus apa perbedaan partikel dan benda tegar? Jadi kalau partikel itu mempunyai suatu massa namun ukurannya dapat diabaikan, sehingga geometri benda tidak akan terlihat dalam analisis masalah. Oke. Jadi kalau dalam partikel nanti itu dimensinya itu tidak akan diukur ya, di panjang, lebar, tinggi itu tidak akan diukur. Tapi kalau pada benda tegar itu kombinasi sejumlah partikel yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap satu dengan yang lainnya. Itu adalah benda tegar. Contoh dari partikel seperti ini terlihat dalam analisis masalah tidak muncul dimensi ya. Berapa ini panjangnya ya, berapa ini tingginya, dia tidak muncul dalam dimensi. Yang muncul adalah hanya gaya-gaya yang bekerja. Oke, yang ini juga muncul. Nah, ini adalah contoh partikel ya. Partikel dari sebuah mobil bahan itu ya. Nah, di sini ditarik dengan apa itu katrol, dua orang katrol seperti ini untuk diangkat. Nah, ini tidak muncul berapa panjangnya, lebarnya, sehingga dalam analisis masalah panjang, lebar, tinggi itu bisa diabaikan. Hanya bicara gaya dan gaya. Oke, kalau pada contoh benda tegar ya itu nanti muncul dimensinya. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa. Lah ini adalah muncul, nanti dihitung. Itulah bedanya benda tegar dan partikel. Oke. Kesetimbangan partikel. Satu partikel dikatakan seimbang jika resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Untuk partikel yang dipengaruhi gaya-gaya sebidang pada bidang XY, maka syarat keseimbangan benda dapat ditulis sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx itu adalah resultan gaya komponen sumbu X, sigma Fy itu adalah resultan gaya pada komponen sumbu Y. Jadi kenapa kok bisa seimbang? Karena gaya-gaya yang bekerja itu adalah 0, sehingga tidak ada pergerakan ya. Oke, contoh ya. Benda mempunyai berat 400 Newton dan digantung pada keadaan diam. Tentukan tegangan-tegangan pada kedua tali penahannya. Oke, kalau ini adalah ilustrasi gambarnya, kemudian dibuat free body diagram ya. Jadi kalau dalam sumbu X sumbu Y, free body diagramnya T1 ini adalah 30 derajat untuk 30 derajat, T2-nya 53 derajat, kemudian ada benda ke bawahnya W, sehingga kalau ditarik waktu pakai garis bantu begitu, maka muncul seperti ini ya. Jadi gaya T2 itu diuraikan menjadi T2Z dan T2X. Kemudian gaya T1 itu diuraikan menjadi T1X dan T2Z. T1Z. T1Z diuraikan gayanya. Oke, terus kemudian dihitung bahwa T1X sama dengan T1 cos 37 derajat sama dengan 0,8 T1. Ini adalah persamaannya. Kemudian T1Y sama dengan T1 sin 37 derajat sama dengan 0,6 T1. T2X sama dengan T2 cos 53 derajat sama dengan 0,6
T2. T2Y sama dengan T2 sin 53 derajat sama dengan 0,8 T2. Oke, sehingga sigma Fx sama dengan 0. Kalau di timbangan gayanya sigma Fx sama dengan 0, maka T2X dikurangi T1X sama dengan 0. T2X sama dengan T1X, 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1. T1 sama dengan 0,6 T2 dibagi 0,8, T1 sama dengan 3/4 T2. Kemudian untuk Fy-nya, sigma Fy sama dengan 0, T1Y ditambah T2Y dikurangi W. Karena ada berat di bawah tadi itu, sehingga menjadi seimbang, sama dengan 0, sehingga 0,6 T1 ditambah 0,8 T2 dikurangi 400 sama dengan 0, sehingga 0,6 T1 ditambah 0,8 T2 sama dengan 400. Oke, kita substitusi ya. Caranya disubstitusi bahwa T1 sama dengan 3 T2/4. Oke, tanda bintang ke dalam 2, kita dapat menghitung tegangan tali T2. Oke, dimasukkan dalam persamaannya bahwa 0,6 T1 dimasukkan 3/4 T2 ditambah 0,8 T2 sama dengan 400. 1,8 T2 ditambah 3,2 T2 sama dengan 1600. 5,0 T2 sama dengan 1600, T2 sama dengan 320 Newton. Substitusikan kembali ke T2 sama dengan 320, diperoleh T1 sama dengan 240 Newton. Oke, itu cara menghitung tegangan tali T1 dan T2. Contoh 2. Dari gambar berikut tentukanlah gaya tegangan tali T1 dan T2 jika sistem dalam keadaan seimbang. Oke. Berapa T1, berapa T2? Oke. Kita dengan cara yang sama ya. T1 sin beta sama dengan T2 sin alfa sama dengan W sin gamma. Ini membuat sudut-sudut ya. Sehingga sudut T2 ini dengan sin 37, T1 sama dengan sin yang B-nya, W ini nanti adalah sudut gamanya. Sehingga T1 sin 143 derajat sama dengan W sin 90 derajat, T1 cos 53 derajat sama dengan 50 sin 90 derajat, T1 sama dengan 30 Newton. T2 dibagi sin 127 derajat sama dengan W sin 90 derajat, T2 sama dengan 40 Newton. Oke. Jadi kalau di sudut pertama tadi kita bisa dengan cara substitusi seperti contoh di sini, atau dengan memakai rumus sin ya, sama saja nanti hasilnya. Oke. Contoh lagi ya, tentukan berat maksimum mesin yang dapat ditahan oleh tegangan tali T1 di rantai AB dan tali T2 di rantai AC dalam keadaan setimbang. Oke. Jika diketahui tetanya 30 derajat, kemudian ini tetanya 30 derajat, T1 450 lebim, T2 480 lebim, kemudian solusinya adalah gaya di AB itu sama dengan T1, gaya di AC ya, gaya di AC itu adalah T2, W-nya 1. W-nya 1. Oke. Kemudian ini contoh penyelesaiannya. Terus kemudian contoh kedua, kabel AB dan AC masing-masing dapat menahan tegangan maksimum T. Jika drum memiliki berat W, tentukan sudut terkecil θ di mana keduanya dapat dipasang ke drum. Oke, ini solusinya pakai sigma Fy sama dengan 0. Nanti ketemu hasilnya adalah 34,2. Oke. Contoh lagi, peti berat W diangkat menggunakan tali AB dan AC. Setiap tali dapat menahan tegangan T maksimum sebelum putus. Jika AB selalu tetap horizontal, tentukan sudut terkecil θ yang dapat digunakan untuk mengangkat peti. Oke.
Nah, seperti ini caranya, nanti bisa dilihat juga hasilnya. Oke, sekarang ke soal latihan. Ini untuk soal latihannya. Silakan dibaca dan dilihat contoh-contoh soalnya. Kemudian nanti Anda bisa latihan. Ada 3 soal yang bisa Anda gunakan untuk belajar. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.